Selamat pagi untuk kita semua. Oke, pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Jadi ada beberapa hal yang mau saya jelaskan kepada kita semua pada kesempatan ini. Yang pertama itu pengertian hakikat manusia, dan yang kedua itu wujud sifat hakikat manusia yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lain, dan yang terakhir dimensi-dimensi hakikat manusia. Dari yang pertama itu kita lihat dulu pengertian hakikat manusia. Dari kata manusia itu berasal dari dua kata yang berbeda. Yang pertama itu manum, berasal dari bahasa Sanskerta, dan yang kedua itu mens, berasal dari bahasa Latin yang artinya yang memiliki pikiran dan memiliki akal budi, atau yang disebut dengan homo atau manusia. Tadi itulah pengertian dari manusia berasalkan dua kata ini, yaitu manu dengan mens yang berarti manusia yang memiliki akal budi dan memiliki sifat atau yang bisa disebut juga homo atau sebagai manusia. Yang kedua itu wujud sifat hakikat manusia yang membedakannya dengan hewan atau makhluk-makhluk lain ataupun tumbuhan atau yang berkaitan dengan makhluk-makhluk hidup. Jadi yang membedakannya yang pertama di sini kemampuan untuk menyadari diri. Jadi manusia itu memiliki kemampuan untuk menyadari dirinya, berbeda dengan hewan dan makhluk-makhluk lain. Dan manusia itu memiliki kemampuan untuk menyadari dirinya sebagai manusia. Dan yang kedua itu kemampuan untuk bereksistensi. Dan manusia itu tidak terbatas pada ruang dan waktu, tetapi manusia itu bisa beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang mana saja. Dan yang ketiga itu memilikan kata hati. Jadi manusia itu memiliki kata hati atau yang disebut dengan konsens atau hati nurani. Jadi manusia itu memiliki, itu berbeda dengan hewan atau makhluk-makhluk lain. Jadi mereka tidak memiliki hal yang seperti demikian. Dan yang keempat adalah moral. Jadi moral itu berkaitan dengan kata hati atau berkaitan dengan hati nurani begitu. Jadi mereka itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Dan yang keenam itu memiliki rasa kebebasan. Jadi manusia itu memiliki rasa kebebasan. Jadi manusia itu bebas untuk melakukan segala sesuatu. Jadi tetapi kebebasan itu memiliki batasan-batasan tertentu. Yang ketujuh itu kewajiban dan hak. Dari dua hal inilah yang menjadi dasar kehidupan manusia itu. Jadi manusia itu memiliki kewajiban dan hak. Dan yang kedelapan itu kemampuan menghayati kebahagiaan. Manusia itu memiliki kebahagiaan dan manusia itu mampu untuk menghayati kebahagiaannya tersendiri. Jadi dia bisa menghayati kebahagiaannya yang dia miliki. Jadi berbeda dengan hewan dan makhluk-makhluk lain atau makhluk-makhluk yang lain. Jadi mereka itu tidak bisa menghayati kebahagiaan, berbeda dengan manusia. Yang terakhir itu dimensi hakikat manusia. Yang pertama itu dimensi manusia sebagai makhluk individu. Jadi manusia itu diciptakan sebagai makhluk individu, makhluk-makhluk yang memiliki sifat dasar, atau atau manusia itu sebagai makhluk yang memiliki sifat dasar, yang artinya tidak sama dengan mereka, tidak sama dengan orang lain, dan tidak sama dengan kamu, tetapi seperti diri sendiri. Jadi saya memiliki sifat dasar. Dan yang kedua adalah dimensi kesusilaan. Jadi manusia itu harus mampu untuk beradaptasi atau mampu untuk mentaati aturan-aturan pada sebuah lembaga, institusi, lingkungan, masyarakat, dan agama, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu dimensi sosial. Manusia itu sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain atau harus berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Dan yang terakhir adalah dimensi keberagaman. Dari manusia itu dalam diri pribadinya dia memiliki keberagaman. Manusia itu memiliki keberagaman, contohnya dalam diri kita sendiri, berbagai talenta yang kita miliki, bukan hanya satu, tetapi banyak talenta yang kita miliki. Dari manusia itu memiliki keberagaman seperti itu. Jadi untuk itu ketiga hal ini menjadi hal yang diperhatikan agar kita mampu untuk membangun kehidupan kita ke depannya sesuai dengan hal-hal yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu pengertian hakikat manusia, dan yang keempat wujud sifat hakikat manusia yang membedakannya dengan hewan atau makhluk-makhluk lain, dan yang ketiga dimensi-dimensi hakikat manusia. Jadi kita itu belajar ini supaya kita bisa membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain, hewan atau makhluk-makhluk gaib. Jadi itu saja yang saya bisa jelaskan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih, dan terlebih khusus untuk Bapak dosen. Dari untuk pada saat ini hanya bisa yang saya berikan atau yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih.